Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemerhati Dino, Radio Dino FM 103,4 MHz dimanapun antum berada, dan juga pemerhati Dino yang bisa menyaksikan kami melalui live streaming. Semoga pada kesempatan menjelang sahur kali ini, semoga kita masih berada dalam limpahan taufik dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kesulitan merupakan sebuah keniscayaan yang memang mesti terjadi dan menimpa setiap orang. Kesulitan bervariasi dan bermacam-macam, dan ia tidak akan pernah melihat siapa yang ia akan timpa. Miskin, kaya, orang yang berparas cantik, berwajah tampan, dengan orang yang berwajah lumayan hancur maksudnya. Dan kesulitan seorang yang miskin tentu akan berbeda dengan kesulitan orang kaya. Punya banyak uang, berbeda kesulitannya dengan orang yang miskin. Orang miskin akan mengalami kesulitan bila mana ia mewajibkan nantinya beli baju lebaran ke Paris atau Perancis. Kesulitan orang-orang yang berparas cantik maupun berwajah tampan akan mengalami kesulitan bila mana ia ingin terus-menerus mempertahankan kecantikan maupun ketampanannya di umur 50 ataupun 60 tahun. Berbeda dengan orang yang berwajah lumayan hancur tadi. Pada dasarnya, setiap kesulitan hakikatnya adalah sama. Yang membedakan adalah sikap dan cara orang yang menghadapi kesulitan yang tengah ia alami. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Seorang yang beriman, ia akan melihat kesulitan yang tengah ia alami sebagai peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kesulitan yang tengah ia hadapi, ia jadikan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas keimanannya. Berbeda dengan orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman, ia akan melihat kesulitan yang ia alami sebagai penghalang, sebagai hambatan untuk memenuhi langkahnya, memenuhi keinginannya. Ia akan melihat kesulitan yang tengah ia alami sebagai penghancur hidupnya, penghapus nikmat yang telah ia dapatkan. Inilah orang-orang yang tidak beriman. Berbeda dengan orang yang beriman. Demikian para sahabat, ketika ditimpa kesulitan, mereka jadikan kesulitan tersebut sebagai peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, karena mereka yakin yang mampu menghilangkan kesulitan mereka hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang lain. Bukan kesulitan yang dialami oleh para sahabat mereka jadikan sebagai saran untuk meningkatkan kualitas keimanan, bukan untuk berputus asa, kemudian stres, dan kemudian cakar-cakar aspal. Bukan. Kesulitan mereka jadikan sebagai peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, bukan untuk berputus asa. Putus asa dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah ada dalam syariat Islam. Kaum mukminin berlepas diri dari hal semacam ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Satu hal yang pertama kita harus yakini adalah bahwasanya kesulitan itu bukanlah di luar batas kemampuan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran berkata, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah suatu beban ditimpakan kepada seseorang di luar batas kemampuannya. Ini yang mesti kita yakini. Dan hal yang kedua adalah bahwasanya setelah kesulitan akan datang kemudahan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa inna ma'al yusri yusra, inna ma'al yusri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan akan datang kemudahan. Dan sesungguhnya setelah kesulitan akan datang kemudahan. Artinya di dalam setiap kesulitan ada dua kemudahan. Kalau sudah demikian,
Apa yang membuat kita berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala? Sebelum kita berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita berpikir, sanggupkah kita kelak di hari kiamat malaikat zabaniyah menyeret kita ke dalam neraka? Sanggupkah kita menahan azabnya Allah yang sedemikian pedihnya? Bagaimana mungkin kita mampu menahan azabnya Allah, sementara menahan rasa ngantuk saja kita sudah bersusah payah? Bagaimana mungkin kita mampu menahan azabnya Allah? Apabila semua itu kita tidak mampu menahan, lantas apa yang membuat kita lancang berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala? Terakhir, untuk pemerhati dino semua dan kaum muslimin khususnya, marilah kita sikapi setiap kesulitan yang tengah kita alami dengan cara yang baik dan sikap yang benar, yaitu bersabar. Bersabar dengan meyakini bahwa ini adalah ujian dari Allah. Barangkali Allah memilih kita untuk dimuliakan di sisinya. Tentunya dengan sabar. Sabar bukanlah bermalas-malasan, ogah-ogahan. Sabar adalah sejatinya menahan diri dari segala hal yang dilarang oleh Allah, serta berdoa dan berikhtiar, bertawakal, dan mencari jalan keluar dari kesulitan yang tengah kita alami. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kita kekuatan dan memberikan kita kemudahan dari setiap kesulitan yang kita alami. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.